بتقديم الاعتذار رسمي إلى عائلات الضحايا، لأنه حتى الآن الأسر لم تتسلم أي اعتذار، سواء اعتذار مباشر أو اعتذار غير مباشر، سواء من المجرمين أو من الحكومة. ولذلك إندونيسيا التي تتمتع بالنظام الديمقراطي الحر لابد أن يكون قدوة حسنة، لابد أن تكون إندونيسيا أسوة طيبة لبقية العالم والدول المحبة للسلام، أنها في الصف الأمامي للدفاع على حقوق الإنسان. ومن ثم أكد فريق المشرفين لهذا الهدف الشنيع من الحكومة الإندونيسية بأن تتصرف في إعلان هؤلاء الذين شاركوا في اغتيال 6 أعضاء لجبهة الدفاع الإسلامي في الشهر القادم. ونريد أن نؤكد للجميع بأن هذه المطالب إن دل على شيء فإنما يدل على أننا نحب بلدنا وأننا نهتم بمصير المواطنين الإندونيسيين، ليس فقط من المسلمين وإنما لغير المسلمين أيضا. وثالثا أن مطالبنا تدل على أننا نهتم أيضا بمصير هذا الشعب العظيم. ولا شك بأن إندونيسيا تمثل رابع أكبر دولة على وجه الأرض من ناحية تطبيق النظام الديمقراطي الحر، لأننا نثق ونتمسك بأن النظام الديمقراطي لا يتعارض مع النظام الشرعي أو الشريعة الإسلامية. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا ويعطينا الصبر والسلوان، ونطلب من الحكومة الإندونيسية وخاصة الرئيس الإندونيسي والبرلمان الإندونيسي وللجميع بأن يكونوا صالحين لحل هذا الحدث الشنيع، لأننا لا نريد أن نترك ونورث شيئا لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية وينتهك حقوق الإنسان. وشكرا على الاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan untuk versi bahasa Inggris kami mohonkan kepada Bapak Dr. Adnan Gunawan sebagai langsung untuk membacakan singkat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of our team for the investigation for the fact findings of the murder of the extrajudicial killing of the 6 members of FBI security team, we hereby declare and observe that the investigations conducted by the Indonesian National Human Rights Commission, or it is known as Komnas HAM, were far beyond our expectations and it's far beyond the justice that we seek. This we believe, we absolutely believe that the conduct constitutes a gross violations of human rights, or this is a crime against humanity, which the Komnas HAM believe otherwise. This is a serious crime. This is a crime against humanity. I shall repeat.
this is a crimes committed by the state or by the apparatus of the state, which is a crimes against humanity. A crime against humanity, one of the elements of the crime is when it's committed in systematic order. We believe, we found in our finding, we believe this is the case. So this is a crime committed by the state or committed by the organ of the state. With this being said, we believe that the Komnas HAM or the Indonesian National Human Rights Commission did not investigate deep or explore deep into this element of crime, which is systematic. Therefore, on behalf of the team, our petitions demand that the government or our presidents, Joko Widodo, should be both responsible of this act or demand that the names of the perpetrator, of the executor or the murderer of the 6 FBI security details member to be revealed to the public. Demand number 2, we wish to those who is deemed responsible for these actions to be brought to justice. We urge the President of the Republic of Indonesia to order the National Police Chief to be dismissed from his post, to be terminated from his post, or to be terminated as the National Police. We urge the House of Representatives, our House of the Indonesian House of Representatives, to form a special committee to investigate deeper into the murder or the massacre of our Suhada, the 6 FBI security details member whose death has a political motive. The public and government agencies should support the advocacy team which has reported to the International Criminal Court in The Hague and the Committee Against Torture in Geneva. We demand that the state to be accountable for the victims and their families. And last but not least, we demand that the executor of this 7 December killing to be provide restitution or compensations to the victim. I think that is all our demand. With this, we like to appeal to the governments. If not, we will bring the case to the international judication. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di sini ada Bapak Ketua TP3 dan beberapa tokoh. Kami minta untuk menyampaikan maksud dan harapan mengapa harus bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami silakan pada Bapak Dr. Abdullah Leal Awal untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Musalin. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, baik pasal 28G maupun pasal 28H, dan berdasarkan Undang-Undang Komnas HAM, maka setiap warga negara, setiap kelompok berhak untuk menyuarakan pendapat, melakukan kegiatan dalam menghadapi apa saja peristiwa, baik kriminal biasa maupun kriminal luar biasa dalam hal pelanggaran terhadap HAM berat. Maka itulah kemudian ketiga menyampaikan surat kepada Presiden. Yang kedua, bahwa temuan-temuan yang ditemukan oleh Komnas HAM secara faktual kami temui bertentangan, berbeda, bahkan sangat diametral dengan kondisi objektif di lapangan. Sebab kami sudah mendatangi rumah keluarga 6 orang yang dibunuh oleh polisi pada tanggal 7 Desember 2020. Kami wawancara secara detail baik
Bapak, Ibu, Paman, Saudara, maka temuan yang kami dapat simpulkan sangat kontradiktif dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. Yang ketiga, kami sadari bahwa Undang-Undang Komnas HAM membatasi ruang gerak dari Komnas HAM itu saja sendiri karena mereka tidak punya kewenangan melakukan penyidikan, hanya punya kewenangan melakukan penyelidikan, sehingga demikian itu hanya diserahkan kepada Presiden sebagai laporan dan kemudian kepada para penegak hukum dalam hal ini polisi dan kejaksaan, sehingga berdasarkan pengalaman sekian tahun ada 15 kasus yang disampaikan oleh Komnas HAM, baru 2 kasus yang ditangani. Padahal butir keempat dalam apa yang ingin saya sampaikan, 6 orang ini betul-betul warga sipil, ada yang buta huruf, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, dan hanya 2 orang yang masih kuliah. Dan latar belakang keluarganya sangat papa, sangat miskin. Sehingga bagaimana mungkin mereka terlibat dalam kegiatan membeli peluru, membeli senjata untuk melakukan apa yang dipersepsikan oleh polisi dan Komnas HAM bahwa ada tembak-menembak. Oleh karena itulah maka kami ingin menyampaikan hal ini kepada Presiden secara langsung tanpa perantara. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, lembaga kepolisian itu langsung di bawah Presiden. Kalau kita ketika merdeka, kepolisian itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi ketika Orde Baru, kepolisian di dalam ABRI. Dan ketika reformasi, kepolisian berada di bawah langsung Presiden. Sehingga demikian, kami ingin menyampaikan hal yang sebenarnya pada Presiden sebagai penanggung jawab polisi, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai kepala negara harus mengambil tindakan yang tegas, transparan, objektif. Terakhir, kalau Presiden tidak menggunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai pimpinan langsung polisi, saya khawatir kondisi akan makin tidak kondusif. Dan nasihat saya kepada Presiden, ingatlah apa yang terjadi kepada Soekarno, apa yang terjadi terhadap Soeharto. Soekarno, Bapak Proklamator, ini besar revolusi, panglima tertinggi ABRI, Presiden seumur hidup, meninggal dalam keadaan status rumah dan kemudian diusir dari istana. Soeharto 32 tahun menjadi Presiden, Bapak pembangunan nasional, tapi kemudian meninggal dalam status terdakwa karena terlibat dalam kasus. Oleh karena itu, agar supaya negara tidak dirugikan dengan pilpres yang menelan biaya triliun rupiah, maka sebaiknya Presiden Jokowi harus transparan, menerima kami untuk mendiskusikan, atau sebaiknya Pak Jokowi berpikir lagi apakah sampai 2024 atau tidak. Terima kasih. Mundur di tengah jalan. Baik. Seperti kami tadi sampaikan bahwa ada beberapa tokoh yang hadir, kami berharap untuk menyampaikan 1-2 kata untuk harapan terhadap menghadap kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini kami misalkan ada Bapak Kiai Haji Asrul Idrus Sambu untuk menyampaikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang duduk di sini maupun yang tidak hadir, yang tergabung dalam PP3 ini, sangat menghimbau kepada Pak Jokowi dan juga bangsa ini secara umum. Ini adalah ujian keadilan, tegaknya keadilan di negeri kita. Kalau peristiwa yang begitu terang-terang seperti ini saja kita abaikan, ya, ini sangat miris kita melihat negeri seperti ini. Oleh karena itu, minta Pak Jokowi itu segera bertindak, jangan sampai ini menjadi warisan yang buruk nanti tentang tegaknya keadilan di negeri ini.
Dan juga kita bangsa Indonesia ini juga akan menanggung akibat dari kezaliman ini. Oleh karenanya kami harap Pak Jokowi dengan segala kewenangannya untuk menyelesaikan dengan baik. Ya, kami datang dengan itikat baik untuk menyelamatkan negeri ini, juga untuk menyelamatkan demokrasi dan keadilan negeri kita, juga untuk menyelamatkan Pak Jokowi sendiri. Jangan sampai selama ini stigma yang sudah beredar benar-benar terjadi bahwa Pak Jokowi atau pemerintah ini sangat tidak peduli kalau korban-korban itu adalah umat Islam. Oleh karena itu, jangan sampai stigma ini makin mempertebal, meyakinkan bahwa benar-benar stigma itu terjadi. Kalau yang korban adalah umat Islam akan dibiarkan, tapi kalau umat Islam bukan umat Islam akan ditegakkan keadilan. Saya kira demikian. Mohon Pak Jokowi itu memperhatikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Edi Mulyadi, mungkin sebentar mau menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga berlimpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya. Amin. Singkat saja, bahwa kalau kali ini kami TP3 kembali menyelenggarakan press conference, utama seperti dikatakan Bang Marwan Batubara tadi, ini inisiator kita yang luar biasa, kerja-kerjanya konkret, dan saya yakin beliau ikhlas luar biasa mengorganisasi semua ini. Progres terbaru yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah teman-teman media ini adalah bahwa TP3 sudah mengirimkan surat kepada Presiden, walaupun dengan berbagai aturan segala macam COVID dan sebagainya, surat hanya bisa masuk ke kotak. Dan tadi Bang Marwan sudah menunjukkan kepada kita adegan surat masuk dalam kotak, dan beliau yakin, dan saya kira kita semua yakin bahwa surat ini akan sampai kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat ini berisi petisi dan sekaligus permintaan untuk bisa beraudiensi. Seperti kata Pak Amin Rais pada press conference sebelumnya, bahwa masalah pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara ini masalah yang terlampau sangat serius untuk diabaikan atau dianggap main-main saja. Ya, jadi kecuali, kata Pak Amin waktu itu, kecuali Pak Presiden kita menganggap ini main-main saja. Itu lain soal. Saya ingin menggarisbawahi bahwa ketika 2 hari yang lalu Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ternyata Joko Widodo sudah memberikan pernyataan atau perintah kepada Kapolri Sigit Wisnu Prabowo, Wibowo atau Prabowo ya? Prabowo. Apa jadi itu kayak gimana gitu? Itu sudah memerintahkan dengan, menurut saya keren, ya. Perintahkan Kapolri untuk mengusut kasus pembunuhan 6 laskar ini secara hukum dengan adil dan transparan. Ini perintah yang menurut saya harusnya mengunci Kapolri Sigit untuk melaksanakan perintah atasannya. Tadi disebutkan oleh Bang Abdullah, Ketua TP3 kita, bahwa polisi mengalami sejarah ketika pertama merdeka di bawah Mendagri. Ketika Orde Baru bersama-sama ABRI menjadi 4 anasir ya, walaupun mohon maaf segala hormat, waktu itu menjadi semacam kelas 2. Kemudian pada zaman Gus Dur, jebret langsung naik ke bawah Presiden, dan hari ini dengan anggaran yang 100 triliun lebih mengalahkan 3 matra yang lainnya. Harusnya Kapolri Sigit benar-benar memperhatikan tugas dari Presiden atasannya ini, sehingga kalau dia tidak melaksanakan yang baik, maka kita rakyat akan bisa berpendapat bahwa Kapolri sudah melakukan subordinasi ya, pembangkangan terhadap perintah atasan. Dan pesan saya satu lagi kepada Presiden Joko Widodo, please, Anda pantau perintah Anda itu,
apakah benar-benar dilaksanakan? Karena mohon maaf, banyak sekali pernyataan Anda yang tidak direalisasi. Soal bantuan 50 juta pada korban gempa, soal bantuan traktor yang kemudian ada pulang diangkut lagi dan sebagainya, terusnya terlampau banyak yang tidak terrealisasi. Please, oh itu SMK lagi. Tapi bagaimana soal ini, soal pemutihan cicilan leasing tahun pertama itu juga bubar semua di awal-awal. Jadi please, kali ini secara sangat khusus saya sebagai anggota TP3 Sekaligus Rakyat Indonesia yang membayari semua gaji fasilitas para pejabat publik termasuk Presiden, meminta dengan sungguh-sungguh Presiden Joko Widodo melakukan supervisi yang sangat ketat khusus untuk perintah kepada Kapolri ini untuk mengusut pembunuhan 6 pasca PKI oleh aparat negara secara adil dan transparan. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terakhir dari Pak Marwan, kami persilakan kepada teman-teman media, baik yang berada di sini ataupun yang mengikuti Zoom, karena kita memang hanya memberikan undangan kepada para media. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin membuat pertanyaan atau pernyataan. Kami silakan, mungkin bisa mengacungkan tangan. Silakan Pak Taufik, bisa menjelaskan siapa pertanyaan ini dari Dul Pak Dul. Sudah sejauh mana nih? Kebaca juga. Kelihatan. Izin tanya, sudah sejauh mana upaya hukum di jalur internasional dan apakah ada perkembangannya? Jadi ada penanya, sudah sejauh mana perkembangannya dan bagaimana sikap dari dunia internasional. Mungkin Pak Adnan, karena ini mungkin kaitannya dengan hukum, Pak Adnan kami silakan untuk menjawabnya. Pada penanya, ada beberapa kami sudah mengajukan kepada International Criminal Court sebagai informasi. Kemudian kami akan menjajaki lagi untuk ke International Court of Justice. International Court of Justice kami pending untuk tidak kami lakukan, menunggu kami bisa diterima oleh Pak Jokowi atau tidak, ya. Karena kami telah mengajukan surat untuk bisa bertemu menyampaikan temuan kami kepada Pak Presiden. Apabila setelah bertemu dengan Pak Presiden atau kami tidak berhasil ketemu dengan Pak Presiden, maka kami anggap bahwa pemerintah telah melakukan sikap unwilling atau tidak bersedia untuk melakukan penindakan atau penuntutan terhadap pelaku pembunuhan ini. Bila demikian halnya, maka kami akan ke International Court of Justice. Tapi begitu jawabannya. Ada yang lain? Ya, belum lagi yang di Tidak ada? yang di ruangan. Udah ya. Kami misalkan mungkin sebelum nanti ditutup doa oleh Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim, kepada Bapak Marwan untuk sedikit menyampaikan apa yang telah kita laksanakan dalam press conference ini. Tidak lanjut ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Jadi pada prinsipnya yang pertama, karena kami yakin bahwa surat itu dengan sistem yang ada di Setnek sedemikian rupa, maka akhirnya surat itu akan sampai ke Pak Jokowi dan dibaca oleh Pak Jokowi, ya. Jadi keyakinan pertama kami, surat itu akan dibaca oleh Pak Jokowi dan harapan kami itu supaya ada jawaban untuk disampaikan kepada kami, kepada TP3, kapan jadwal dan tempat untuk kami bisa diterima dalam acara audiensi tersebut. Kemudian yang kedua, saya kira kami juga dari TP3 mengharapkan dukungan seluruh masyarakat yang peduli terhadap perlunya menjaga
martabat kemanusiaan, terutama kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau ada sesama anak bangsa dibunuh dengan sangat biadab, lalu kita tidak peduli, saya kira rasa kemanusiaan kita itu sudah bermasalah dan kita sebetulnya tidak menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu kami pada poin kedua ini saya berharap dukungan dari kita semua rakyat Indonesia yang perlu kepada kemanusiaan dan masih mengaku Pancasila sebagai dasar negara untuk berkenan bergabung bersama kami untuk melakukan atau mendukung upaya-upaya TP3 terhadap tegaknya keadilan atas 6 masyarakat FPI yang telah dibunuh secara sadis. Kemudian yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa seperti pertama kali ada pernyataan sikap di Hotel Atlet Senturi 2 minggu yang lalu, bahwa TP3 akan terus melakukan advokasi berkelanjutan. Jadi artinya bahwa setelah acara ini, insya Allah kami akan lanjutkan dengan acara-acara advokasi yang lain, termasuk nanti kami akan menyampaikan kajian kami dalam bentuk buku putih. Kemudian juga ada gugatan private yang sudah pernah kami sampaikan juga, ya. Lalu harapan kami memang mudah-mudahan nanti Pak Jokowi akhirnya berkenan untuk menerima. Saya kira itu mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak Salih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua insya Allah berdoa, berharap untuk terketuk hatinya Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menjadwalkan bertemu dengan TP3, karena saya atau kita yakin bahwa Bapak Presiden setelah bertemu dengan para sesepuh yang sangat ikhlas untuk menyampaikan ini supaya ditindaklanjuti, insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon Bapak Dr. Bukhari Muslim untuk menyampaikan doa, berdoa semoga ini akan ditanggapi baik dengan Bapak Presiden, dan insya Allah kita berdoa semua ini akan berakhir dengan baik. Karena sebenarnya sebelum saya tambahkan bahwa tim ini memang sebenarnya tidak perlu ada, karena kita sudah berkomitmen untuk membantu Komnas HAM di dalam melaksanakan temuan-temuan sehingga bisa terjadi komunikasi atau hubungan yang balance antara Komnas HAM dengan katakanlah penguasa. Tetapi karena Komnas HAM mencukupkan dengan laporan yang bagi masyarakat luas tidak memuaskan, karena banyak pernyataan-pernyataan yang dianggap sangat merugikan dan tidak adil. Oleh karena itu kami silakan pada Bapak Dr. Bukhari Muslim untuk berdoa dan menyampaikan sedikit tentang harapan dari tim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sangat berharap bahwa apa yang telah terjadi, yang sudah terang benderang, dapat disikapi dengan keluhuran hati, dengan kejernihan jiwa, sehingga malapetaka musibah bencana yang terjadi dapat berkurang atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana diingatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah takut kepada Allah akan terjadi fitnah, akan terjadi cobaan dahsyat yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya menimpa orang-orang berdosa saja, tidak hanya menimpa orang-orang yang salah saja. Mudah-mudahan dengan hadirnya para tokoh, para pejuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk melawan kezaliman dan kebatilan ini menjadi
mencegah bencana dan malapetaka yang lebih besar. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kekuatan, Allah memberi kemampuan, Allah memberi hidayah khususnya kepada pengambil kebijakan, kepada pemutus kebijakan, kepada pimpinan, Presiden, Kapolri, dan pimpinan negeri ini lainnya, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن رحيم، يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ضعفاء فقوينا، وإنا ذللا فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارضنا وارض عنا. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحش والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula siaran pers kita pada siang hari ini. Kami mohon kepada seluruh masyarakat secara luas, kita bersama-sama berdoa semoga Bapak Presiden Republik Indonesia terketuk hatinya dan segera menjadwalkan bertemu dengan para tim yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang berharap adanya keadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin